Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Alikta. Hari ini kita akan belajar rangkuman materi kelas 2 tema 1. Masih ingat tidak dengan apa yang sudah kita pelajari beberapa bulan lalu pada tema pertama? Hari ini kita akan membahasnya, jadi jangan khawatir. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Mari kita mulai pembahasan hari ini anak-anak. Apa saja ya yang sudah kita pelajari pada tema 1? Pada tema 1 kita sudah belajar muatan pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Pada materi bahasa Indonesia, kita sudah membahas mengenai ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Kemudian pada muatan matematika kita sudah belajar. Yang pertama, menjelaskan makna bilangan cacah dan menentukan lambangnya berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret serta cara membacanya. Kita juga sudah membandingkan dua bilangan cacah, serta menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan. Pada muatan SBDP, kita sudah mengenal karya imajinatif 2 dan 3 dimensi. Kita akan membahas materi tersebut secara sekilas satu persatu anak-anak. Jadi mari siapkan alat tulismu supaya kamu bisa mencatat hal-hal yang penting untuk dicatat. Nah, pada tema pertama kita sudah mengenal Pancasila dan lambangnya. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila, seperti yang kalian simak di layar. Kemudian, di dada Garuda Pancasila terdapat perisai. Perisai ini terdiri dari 5 lambang yang melambangkan 5 sila. Di tengah perisai ada gambar bintang emas yang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada gambar rantai emas yang melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar pohon beringin melambangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Terdapat gambar kepala banteng yang menyimbolkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, terdapat gambar padi dan kapas yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana anak-anak? Sudah ingat mengenai materi kali ini? Semoga kalian senantiasa mengingat materi yang Ibu sampaikan mengenai Pancasila dan lambangnya. Mari kita lanjutkan pada muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita telah belajar mengenai kalimat ungkapan, kalimat ajakan, kalimat penolakan, serta kalimat perintah. Contoh kalimat ungkapan. Nah, kalimat ungkapan adalah dua kata yang digabung menjadi satu dan membentuk suatu makna yang baru. Contoh ungkapan adalah bintang kelas. Bintang itu kan sesuatu benda langit yang ada di langit memancarkan cahayanya sendiri. Sementara kelas itu adalah ruang kelas yang terdiri dari anak-anak dan bu guru yang mungkin sedang belajar. Nah, ketika dua kata ini digabung menjadi satu, ternyata membentuk suatu makna baru. Bintang kelas bermakna juara kelas. Nah, kemudian ada ungkapan buah hati terdiri dari dua kata, yaitu buah dan hati. Apakah maknanya adalah hati itu memiliki buah?
Tidak, makna dari buah hati adalah anak. Selanjutnya, kita juga sudah belajar mengenai kalimat ajakan. Kalimat ajakan digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Contohnya, ayo menanam jagung. Artinya, kita mengajak orang lain untuk menanam jagung bersama. Kemudian, mari kita membersihkan kelas. Artinya, kita mengajak orang lain untuk membersihkan kelas bersama-sama. Kalimat ajakan menggunakan kata kunci ayo atau mari. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan ya. Anak-anak, selanjutnya kita juga sudah belajar mengenai kalimat penolakan dan kalimat perintah. Kalimat penolakan digunakan untuk menolak ajakan orang lain. Contoh, temanmu menyampaikan kalimat ajakan berikut ini. Andi, ayo kita bermain. Kamu tidak bisa ikut bermain bersama Andi. Kamu bisa mengucapkan kalimat penolakan. Kalimat penolakan diawali dengan kata maaf dan kemukakan alasan mengapa kamu tidak bisa mengikuti ajakan temanmu. Contohnya, ketika kamu menolak ajakan temanmu bermain. Maaf, saya tidak bisa ikut bermain karena harus menemani ibu ke pasar. Dengan kamu menolak dengan cara yang baik, kamu tidak akan membuat temanmu tersinggung atau merasa marah. Selanjutnya, kita juga sudah belajar mengenai kalimat perintah. Kalimat perintah digunakan untuk memerintahkan orang lain melakukan sesuatu yang diinginkan atau digunakan oleh tenaga kesehatan maupun pemerintah untuk memerintahkan warganya agar mengikuti anjuran-anjuran tertentu. Contoh kalimat perintah, cucilah tanganmu, pakailah masker saat keluar rumah. Nah, kalimat perintah identik menggunakan tanda seru. Begitu ya anak-anak. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan belajar matematika pada tema pertama. Apa saja ya yang sudah kita pelajari pada tema pertama? Baik anak-anak, kita sudah belajar banyak sekali hal pada tema pertama muatan matematika, yaitu nilai tempat pada bilangan cacah, ratusan, membandingkan dan mengurutkan dua bilangan cacah, menjumlahkan tanpa teknik menyimpan, menjumlahkan dengan teknik menyimpan, mengurangkan tanpa teknik meminjam, mengurangkan dengan teknik meminjam, dan operasi hitung campuran. Sekarang anak-anak perhatikan angka-angka yang ada di layar. Di layar kamu bisa melihat angka 238. Sekarang mari kita uraikan berdasarkan nilai tempatnya. 8 menempati tempat satuan sehingga nilainya adalah 8. 3 menempati tempat puluhan sehingga nilainya adalah 30. 2 menempati tempat ratusan, sehingga nilainya adalah 200. Nah, di sini juga ada lagi anak-anak, 328. 8 berada di tempat satuan, nilainya adalah 8. 2 berada di tempat puluhan, sehingga nilainya adalah 20. Dan 3 ada di tempat ratusan sehingga nilainya adalah 200. Sekarang coba kita bandingkan antara 238 dan 328. Tanda apa yang sesuai? Kita tempatkan di sini. Ada tanda kurang dari, lebih besar, sama dengan. Kira-kira tanda apa yang sesuai anak-anak? Ya, betul. Dari angka ratusannya saja sudah terlihat. Angka 238
kurang dari 328. Kemudian perhatikan angka berikutnya. Ada angka 221 dan 212. Tanda apa yang harusnya kita tempatkan di sini, anak-anak? Betul, anak-anak. Jika kita bandingkan, di sini satuannya ini 1, ini 2. Nah, di tempat puluhan bisa kita lihat, di tempat puluhan bilangan pertama ini memiliki nilai puluhan yang lebih besar, yang satu nilainya 20 sementara satu nilainya 10, sehingga kita tulis di sini lebih besar. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan cacah berikut anak-anak. Ada angka 112, 221 dan 121. Jika Bu Alikta meminta kalian untuk mengurutkan dari nilai yang terkecil, maka kita mulai dari 112, kemudian dilanjutkan 121 dan 221. Jika Bu Alikta meminta untuk mengurutkan dari yang terbesar, maka kita mengurutkannya dari 221, 121, dan terakhir baru 112. Nah, sekarang kita mulai ke materi penjumlahan bilangan ratusan. Silakan siapkan alat tulis kalian masing-masing anak-anak. Penjumlahan bilangan ratusan bisa menggunakan cara pendek atau cara bersusun pendek maupun cara bersusun panjang. Kalau cara bersusun pendek, kalian hanya perlu untuk menjumlahkan sesuai nilai tempatnya. Kalau kalian menggunakan cara bersusun panjang, berarti kalian menguraikan terlebih dahulu berdasarkan nilai tempat bilangan ratusan tersebut. Buka modul matematika kalian pada tema pertama. Nah, materinya sudah lengkap ada di situ. Sekarang, pada soal pertama, ada penjumlahan bilangan ratusan tanpa menggunakan teknik menyimpan. Jadi kita jumlahkan mulai dari satuan 2 ditambah 1. Nah, satuannya kita jumlahkan. Kemudian setelah satuannya dijumlahkan, kita jumlahkan puluhannya anak-anak. Nah, di puluhannya ini ada angka 1 ditambah 0 atau 10 ditambah 0. Hasilnya 1 di sini ya. Kemudian jumlahkan juga ratusannya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang coba kalian kerjakan soal kedua. Pada soal kedua, kalian menggunakan teknik penjumlahan bilangan ratusan dengan teknik menyimpan. Kenapa menyimpan? Coba dilihat pada nilai satuannya. Ada 7 dan 3. Ketika 7 dijumlahkan menjadi 3, nilainya adalah 10. Karena nilainya 10, maka kita simpan di nilai tempat puluhan anak-anak. Bisa dipahami ya? Coba 7 ditambah 3 sama dengan 10, berarti ditulis 0. Kemudian tadi menyimpan 1. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 6 ditambah 0, jadi 6 di sini anak-anak. Kemudian pada angka ratusan ada angka 100 ditambah 300 menjadi berapa yuk? Coba kerjakan sendiri ya. Selanjutnya, kita akan belajar untuk mengurangkan bilangan ratusan. Yang pertama, kita kurangkan tanpa teknik meminjam, dan yang kedua, kita gunakan teknik meminjam. Nah, jika kalian tidak menggunakan teknik meminjam, mudah sekali anak-anak. Kalian bisa mengurangkannya berdasarkan nilai tempat masing-masing menggunakan cara bersusun pendek agar lebih cepat. Kemudian, pada soal kedua, kalian bisa menggunakan pengurangan dengan teknik meminjam. Kenapa meminjam? Coba kita lihat dari angka satuannya saja sudah terlihat anak-anak. Pada angka satuan ada angka 2 dikurangi 4. Apakah bisa? Tidak bisa, karena itu kita pinjam ke
angka puluhan yang di depannya. Jadi 12 dikurangi 4. Nah, baru bisa ya anak-anak. Kemudian berarti di angka atau di nilai tempat puluhannya berkurang 1 nilainya karena sudah dipinjam oleh di tempat satuannya. Nah, ini juga kalian kerjakan sendiri anak-anak sekalian supaya kalian lebih mengingat materi-materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan lagi ya. Oke, nah di sini kalian bisa menyimak ada operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran ini mengkombinasikan penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah kita mengerjakan yang di depan dulu, penjumlahannya kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru kita kurangkan. Contoh, 112 ditambah 201. Nah, hasilnya kita jumlahkan dulu. Hasilnya 2, satuannya kita jumlahkan 2 tambah 1, 3. Kemudian 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 2, 3. 313 dikurangi 81. Nah, baru kemudian kalian mulai nih mengerjakan anak-anak. Nah, sekarang coba hitung pengurangan tersebut. Kalau tadi penjumlahannya kita menggunakan teknik tanpa menyimpan, kalau pengurangannya kita menggunakan teknik meminjam. Ya. Coba kerjakan. Berapa hasilnya anak-anak? Nah, kita mulai dari satuannya ya. Satuan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 11 kurangi 8. Oh ya, kenapa 11? Karena 1 kurangi 8 tidak bisa. Jadi kita pinjam di angka ratusan ini. 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Betul. Nah, karena tadi sudah dipinjam 3-nya ini, sekarang sudah sisa 2. Hasilnya adalah 232. Ya. Bagaimana? Mudah bukan? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal cerita penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Perhatikan kalimat pertama. Andi telah membaca buku sampai halaman 111. Ia perlu membaca 120 halaman lagi untuk menyelesaikan bukunya. Berapa lembar isi buku yang dibaca Andi? Bagaimana cara mengerjakan soal ini anak-anak? Mari kita cermati ya. Jadi Andi itu sudah membaca buku sampai 111 halaman. Kemudian ia perlu membaca 120 halaman lagi untuk menyelesaikan bukunya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lembar isi buku yang dibaca Andi. Artinya, cara mengerjakannya adalah kita menjumlahkan 111 dan 120. Berapa hasil penjumlahannya, anak-anak? Hasil penjumlahannya adalah 231 halaman. Betul. Kemudian, soal kedua. Pak Budi memiliki 120 buah mangga. Ia memberikan 98 buah mangga pada tetangganya. Berapa sisa buah mangga Pak Budi? Kalau yang ditanyakan adalah berapa sisanya, maka kita kurangkan jumlah mangga semula dengan jumlah mangga yang diberikan pada tetangga. 120 dikurangi 98. Coba kalian hitung. Berapa hasilnya? Ayo, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 22 buah mangga. Benar anak-anak, hebat semuanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas muatan SPDP mengenai karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, bisa kalian lihat di layar anak-anak, ini adalah contoh hasil karya gambar imajinatif 2 dimensi. 2 dimensi artinya
dia tidak memiliki ketebalan, jadi hanya memiliki panjang dan lebar. Kemudian gambarnya hanya bisa dilihat satu arah. Contohnya adalah apa saja anak-anak? Bisa berupa gambar, lukisan, atau foto. Nah, itu adalah contoh-contoh karya dua dimensi. Sementara karya tiga dimensi itu kita bisa lihat dari segala arah, memiliki panjang, lebar, dan ketebalan. Contohnya apa? Contohnya adalah patung. Nah, seni rupa dua dimensi sendiri adalah sebuah karya seni rupa yang hanya memiliki dua sisi saja, yaitu sisi lebar dan sisi panjang, tidak memiliki ketebalan. Sedangkan untuk seni rupa tiga dimensi memiliki unsur lebar, panjang, maupun ketebalan. Bisa membedakannya anak-anak? Ya, hebat sekali. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah menyimak pembelajaran kali ini dengan sangat baik. Semoga apa yang setelah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan kita jadi lebih ingat mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari pada tema 1. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.